apa yang dibuat oleh Nabi, perbuatan-perbuatan yang baik yang dibuat oleh Nabi pada hakikatnya itu dicontohkan untuk umatnya supaya ditiru, dan itulah yang dikenal dengan sunnah. Jadi jamaah sekalian, banyak orang nanti di hari kemudian datang kepada Rasul mengaku sebagai umat dari Nabi kita, tetapi ditolak oleh Nabi kita, tidak diakui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita tidak mau mencontoh sunnah-sunnah Rasul SAW. Ketika kita mengidolakan pemain bola, itu berarti kita itu selalu meniru kayak pemain bola tersebut. Tetapi ketika kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kebohongan cinta itu manakala kita tidak meniru dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap habis salat 5 waktu selalu kita istiqamah membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kenapa kita istiqamah demikian? Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian ketika habis salat 5 waktu. Kenapa kita selalu membaca ayatul kursi? Kenapa kita selalu membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas? Karena ternyata Nabi kita juga melakukan hal itu setiap usai solat 5 waktu. Maka sungguh kebohongan besar, dan Nabi kita akan menyangkal tentang kecintaan kita manakala kita ini di lisan mengucapkan cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, sementara kita tidak mencontoh apa yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa laki-laki dari kita umat Islam selalu istiqamah untuk sholat berjamaah sepanjang kita masih terjaga? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan kepada lelaki-lelaki dari kalangan sahabat yang ketika sholat berjamaah berlangsung mereka tidak hadir di masjid, maka Rasulullah mengatakan, andailah saya ada yang gantikan saya imam, maka saya akan bakar rumah-rumah mereka. La illam tantahi la uharriqanna buyutakum. Andailah kalian tidak berhenti dari perbuatan itu, kalian terjaga, kalian tidak sholat berjamaah, kalian dengar azan dikumandangkan. Kenapa dengan orang yang terjaga? Kenapa dengan orang yang tertidur? Karena ada 3 kelompok manusia yang tidak dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang anak-anak sampai dia balik. Yang kedua orang gila sampai dia sehat kembali, sampai dia berakal. Dan yang ketiga orang yang tidur sampai dia terbangun dari tidurnya. Maka sepanjang kita terjaga, ketahuilah jamaah sekalian, kita ini laki-laki, ar-rijalu ruhul masjid. Kita ini adalah rohnya masjid. Kata Rasulullah, illam tantahi, kalau kalian tidak berhenti dari perbuatan kalian, maka la uharriqanna buyutakum, saya akan bakar rumah-rumah kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu istiqamah untuk salat berjamaah sepanjang matanya terjaga. Maka ini adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita teladani supaya kita ini diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya. Bahkan perkara solat jamaah ini, jamaah sekalian, perkara solat berjamaah ini kalau kita baca kitab Irsyadul Ibad, di situ oleh dalam mazhab kita yang jumhur di kalangan mazhab kita, mazhab Syafi'i, bahwa solat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Maka kita harus selalu berterima kasih kepada imam masjid, kepada muazzin, karena mereka lah salat berjamaah ditegakkan. Andailah dalam satu masjid besar, megah, tetapi ada satu waktu yang tidak berjamaah, ketahuilah satu kampung itu akan berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Salat berjamaah dalam mazhab kita adalah hukumnya fardu kifayah. Yang fardu kifayahnya sama dengan fardu kifayahnya salat jenazah. Kalau ada orang yang mati baru tidak ada yang sholati, maka semua orang di kampung itu berdosa.
Kalau ada yang solati, maka yang lain itu gugur dari dosa. Kenapa? Sudah ada yang mewakili. Itu dalam mazhab kita. Bagaimana dalam mazhab Hambali dan imam-imam mazhab yang lainnya mengatakan solat berjamaah itu adalah fardu ain. Laki-laki yang terjaga, laki-laki yang terlepas dari 3 perkara yang tadi, tidak solat berjamaah dalam keadaan tidak ada uzur, tidak ada alasan yang dibenarkan dalam agama kita. Dalam mazhab Hambali tidak sah solatnya laki-laki yang solatnya dalam keadaan tidak berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah itu adalah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas dari fardu kifayah, fardu ain, ketahuilah solat berjamaah adalah ibadah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali masuk bulan Rajab Sya'ban selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innar Rajab syahrullah. Sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban itu, bulan ini kata Rasul, adalah syahri, adalah bulanku kata Nabi. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan keutamaan untuk umatku. Itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu ya bahwasanya dari penyampaian Nabi kita tersebut bahwa innar Rajab syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Di dalam bulan Rajab Allah pertama kali menurunkan kewajiban salat 5 waktu. Yang salat 5 waktu ini adalah wasilah penghubung antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Isra Mi'raj ini berlangsung, maka yang terjadi waktu itu dikenal sebagai Amul Huzn, tahun kesedihan. Rasulullah galau di tahun itu. Makanya diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyaksikan kekuasaan Allah supaya hati beliau terhibur, supaya hati kegundaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terobati. Namun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini, di mana kewajiban salat sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak pernah lagi diundang untuk Isra dan Mi'raj. Tapi kan Isra dan Mi'raj itu adalah untuk menerima salat 5 waktu. Mana ada dalilnya bahwa Isra Mi'raj itu untuk menerima salat 5 waktu? Isra Mi'raj itu dilaksanakan waktu itu oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan untuk menerima salat 5 waktu, tetapi linuriyahu min ayatina, supaya hambaku ini menyaksikan kekuasaanku kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun perkara menerima salat 5 waktu, Rasulullah tidak perlu Isra dan Mi'raj. Rasulullah bisa terima secara langsung. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Ya. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi perkara Isra Mi'raj ini adalah perkara yang luar biasa, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pertanyaannya kemudian, kenapa setelah itu tidak ada lagi Isra dan Mi'raj? Karena Nabi kita sudah menerima solat 5 waktu. Yang solat 5 waktu itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Solat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Maka apakah setelah itu Nabi tidak ada masalah? Banyak masalah setelahnya, tetapi selesai dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan salat orang berdialog, orang mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, orang menyampaikan kekurangannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika menghadapi masalah, maka harus mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan iyyaka na'budu wa nasta'in. Ketika datang masalah datang ke dukun, tetapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi salat ini adalah penghubung. Kenapa Allah senang ketika hamba itu meminta kepadanya? Allah senang ketika seorang hamba mengakui kekurangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang
Allah itu mencubit seorang hamba, memberikan teguran, memberikan berupa penderitaan. Kenapa bukan Allah tidak senang? Bukan Allah benci kepadanya, tetapi Allah hendak menguji liyasma'a tadarru'ahu. Apakah setelah diuji itu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah setelah diuji itu dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah? Karena orang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang mengakui kekurangannya dan mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inti daripada ibadah yang kita lakukan adalah tidak lain daripada doa. Makanya kata ulama kita bahwa doa ini adalah inti ibadah. Kalaupun nanti kapan dikabulkan, apakah secepatnya ataukah tahun depan ataukah nanti di hari kemudian, itu urusan di belakang. Yang jelas bahwa orang ketika berdoa kepada Allah maka sudah tercatat sebagai sebuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ma ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran kamilan illa fi Ramadan. Saya tidak pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan. Meskipun ada riwayat yang lain bahwa Nabi kita pernah puasa 1 bulan penuh di dalam bulan Sya'ban tanpa ada jeda. Tetapi penjelasan hadis itu mengatakan itu tidak rutin. Maka yang kuat adalah ma ra'aitun nabiy sallallahu alaihi wasallam yasumu aktsar min Sya'ban. Kata Aisyah ini istri Nabi yang tahu betul tentang bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah istrinya. Apa kata istri beliau? Saya tidak pernah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak ibadah yang dilakukan. Dari 11 bulan di luar bulan suci Ramadan, bulan Sya'ban adalah bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak ibadahnya. Ketika ditanya kenapa ya Rasul, apa kata Rasulullah? Inna fi Sya'ban, sesungguhnya pada bulan Sya'ban yurfa'u fihi amalun nas, Allah mengangkat amal ibadah manusia. Wa yuhibbu ayyarfa'u ana shaim, dan saya senang ketika amal ibadah saya dilaporkan kepada Allah dan saya dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Makanya kita juga setiap malam Jumat selalu yasinan. Kenapa? Supaya catatan terakhir dan catatan awal kita adalah kita sedang membaca Al-Quran, kita sedang berzikir kepada Allah. Karena amal itu dilaporkan, ada yang tahunan, ada yang bulanan. Ketika ada yang tahunan, ada yang mingguan. Ketika Nabi kita ditanya, kenapa engkau ya Rasul berpuasa pada hari Kamis? Apa kata Rasulullah? Ya, pada hari Kamis itu amal ibadah manusia dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu di hari Kamis selalu melakukan hal-hal yang baik, berpuasa kan hari Kamis, kemudian habis maghrib kita di sini selalu membaca Yasin, berzikir bersama. Kenapa? Karena supaya catatan awal daripada buku catatan kita dilaporkan oleh malaikat, kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sebuah kebanggaan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan kata Nabi adalah bulan keutamaan untuk umatku. Kata Nabi, lau ta'lam ummati an Ramadan, andailah umatku tahu tentang bulan Ramadan ini, maka yatamanna an takuna sanah kulluha Ramadan, maka umatku akan berharap, berdoa agar supaya 12 bulan dalam 1 tahun kulluha Ramadan, semuanya dijadikan saja sebagai bulan Ramadan. Kenapa banyak orang yang galau ketika datang bulan Ramadan? Di dalam bulan Ramadan kita tidak bebas, tidak leluasa di siang hari, tidak makan, tidak minum, tidak leluasa.
Banyak orang yang galau, kenapa? Karena dia tidak tahu tentang Ramadan yang sesungguhnya. Lau ta'lam ummati an Ramadan, kata Nabi, andailah umatku tahu tentang Ramadan itu, maka yatamanna an takuna sanah kulluha Ramadan, maka akan berdoa agar supaya 12 bulan dalam satu tahun itu semuanya dijadikan sebagai bulan suci Ramadan. Maka bulan Ramadan ini sebentar lagi akan datang, akan tiba. Maka kita harus siap-siap. Jangan sampai Ramadan yang mulia ini, Ramadan yang lama kita nantikan, Ramadan yang dipatok, distempel oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai bulan keutamaan untuk umatku. Karena Ramadan ini pernah diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, berikan Ramadan itu untuk umatku, tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ramadan, kata Allah, hanya untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita manakala kita nanti sampai pada bulan Ramadan, dan rugilah kita manakala sampai kita umur kita dipanjangkan oleh Allah, kita sehat waktu itu, sementara Ramadan berlalu dengan sia-sia. Maka paling tidak ada 3 yang harus kita persiapkan supaya Ramadan kita maksimal. Yang pertama, persiapan ilmu. Kenapa orang tidak termotivasi untuk memperbanyak ibadah di dalam bulan Ramadan? Karena dia tidak tahu keutamaan tentang Ramadan itu. Maka kita perlu banyak belajar, perlu banyak membaca. Bisa kita tonton di TV-TV ceramah-ceramah, bisa kita lihat lewat YouTube, bisa kita ikut pengajian-pengajian majelis taklim. Supaya apa? Supaya kita ini tahu tentang keutamaan Ramadan. Dengan ilmu kita akan termotivasi untuk melakukan ibadah. Dan kita juga perlu supaya ibadah kita di dalam bulan Ramadan ketika dilakukan, maka ibadah itu berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin bagus hasil dari kue yang kita bikin manakala kita tidak tahu ilmunya membikin kue. Tidak mungkin satu makanan bisa lezat kalau kita tidak tahu bagaimana ilmunya membuat makanan yang lezat. Bagaimana ibadah kita bisa berkualitas manakala kita tidak tahu ilmunya beribadah kepada Allah. Kenapa sholat kita tidak sesuai dengan apa yang dikatakan bahwa tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kita rajin sujud kepada Allah 5 kali sehari semalam kita sujud. Kenapa kita masih suka bermaksiat kepada Allah? Kenapa tidak berlaku tanha anil fahsya'i wal munkar yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya karena salat kita belumlah berkualitas. Maka kita perlu ilmu ini. Kita perlu belajar, dan belajar itu bukan hanya untuk anak 1 sampai 17 tahun, tetapi minal mahdi ilal lahdi, bahkan sampai kita masuk ke dalam liang kubur kita.